dari Kang Anies, milih yang tidak bermasalah. Begitu gitu ya Kang Anies. Kira-kira begitu. Mungkin tadi sudah sempat disinggung soal etika Kang Anies. Menurut Kang Anies, etika itu seberapa penting bagi seorang pemimpin karena di debat kemarin. Masa ini dibahas lagi. Oke, maksudnya begini. Ya. Aduh, rame betul nanti. Ya udah, kalau gitu kita move ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, karena di debat kemarin Kang Anies tanya etika itu sebenarnya karena menganggap etika itu penting atau sekedar ingin mancing emosi lawan atau dua-duanya? Ya, gini. Berdiri lagi ya. Jadi begini teman-teman, kita melihat fenomena yang terjadi di bangsa kita. Apa itu? Kita menyaksikan kompromi yang dilakukan secara bertahap kepada prinsip-prinsip kode etik. Itu kita kompromi pelan-pelan gitu, dikit-dikit. Karena dikit-dikit maka tidak terasa. Jadi kita membiarkan penyimpangan itu bergerak pelan. Akhirnya kita merasa tidak menjadi masalah lagi. Nah, siapa yang harus menjadi penjaga etika? Yang menjadi penjaga etika itu semua yang pimpinan. Kalau di kampus, rektor. Rektor itulah yang menjadi penjaga utama. Ketika ada pelanggaran kode etik akademik, siapa yang harus menjaga? Rektor, Dewan Guru Besar, ini yang menjaga. Supaya integritas akademik itu terjaga. Nah, integritas nasional juga begitu. Jadi, karena itulah saya melihat ketika ada keputusan dari MK, kan ada keputusan, kemudian sesudah itu ada MK, betul kan? Dan MK mengatakan terjadi pelanggaran kode etik berat, itu bukan tuduhan. Kita tidak menuduh, itu adalah keputusan dari MK. Jadi saya tidak menuduh, saya menyampaikan fakta. Karena itulah saya kemudian tidak bertanya tentang langkah, saya bertanya bagaimana perasaan mendengar itu. Karena kita semua yang mendengar juga merasa, waduh ini ada sesuatu yang tidak tepat. Bila negeri ini kompromi pada kode etik, maka pelan-pelan urusan lain akan rusak. Apa yang terjadi? Yang saya istilahkan ordal. Merasakan kan? Merasakan anak muda berprestasi mau melamar pekerjaan kalah. Kalahnya dengan siapa? Ordal. Ya. Anak muda berprestasi bidang olahraga. Mau ikut kontingen PON kalah. Kalahnya dengan ordal. Itu dirasakan. Kemudian panitia nih. Panitia 17-an aja. Aturan main udah dibuat. Di tengah jalan aturan main diubah. Kalahnya oleh siapa? Guru ingin diangkat, kemudian yang berprestasi, yang sudah bekerja lama nggak diangkat, yang diangkat yang punya. Nah itu menular. Kalau yang paling puncak kompromi, maka yang bawah akan, dan itu dikatakan, Nang Rahma, ada sekelompok orang guru datang ketemu saya lalu cerita, Pak, di tempat saya guru yang diangkat yang punya ordal. Lalu ketika ditegur, kenapa yang diangkat yang jadi keponaannya si Anu, yang pamannya, macam-macam lah. Kemudian jawabannya apa? Di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita nggak boleh pakai ordal? Apa yang terjadi? Standar kita langsung turun. Maukah standar kode etik kita diturunkan? Berarti perlunya apa? Perubahan, itu kira-kira. Ini terakhirnya harus segera disudahi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.